I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when I'm surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hello students, welcome back to Radiance Online Student Service. So glad to meet you again today.
Kita masuk di pertengahan bulan September, yang artinya makin banyak tugas, makin banyak ulangan. Betul nggak teman-teman? Tapi juga banyak hal-hal seru bersama teman-teman yang sudah terjadi. Pasti banyak cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. I'm so excited to hear your stories and testimonies for this semester. So before we go back to the Word of God, let's pray. Tuhan Yesus, kayak bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami jalani sampai kami tiba di pertengahan bulan September dan kami mau melihat Tuhan melakukan lagi mujizat, melakukan lagi kebaikan-kebaikan-Mu seperti yang pernah kami alami di waktu-waktu sebelumnya. Hari ini kami siap Tuhan untuk diisi kembali, di-recharge kembali oleh firman Tuhan dan belajar bagaimana isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan biar kami bisa mengerti isi hati-Mu dan Tuhan menuntun kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, biasanya tiap orang, apalagi kalian semua nih anak muda, pasti punya yang namanya idola. Siapa sih yang jadi idola kalian? Misalnya penyanyi yang kalian suka, siapa sih kalau zaman sekarang yang lagi hits banget? Atau dancer yang kalian suka mungkin, atau influencer yang style-stylenya jadi panutan kamu, dan lain-lain. Pasti ada dong yang kamu bilang, wah dia stylenya oke banget, aku ikutin dia dalam hal ini. Dan tiap hal ada beda panutan. Teman-teman, tiap generasi punya idola yang berbeda-beda, punya taste yang beda-beda juga. Kita nggak bisa maksain agar orang lain yang beda generasi atau beda daerah suka sama artis atau influencer yang kita suka juga. Kita nggak bisa memaksakannya. Tapi artis kesukaan boleh beda, genre musik boleh beda. Tapi dari generasi ke generasi kita tetap punya hati yang sama. Anak Tuhan punya hati yaitu mengasihi Tuhan. Ngomong-ngomong kalau Tuhan Yesus kesukaannya apa ya? Ada idola nggak ya? Apa yang ada dalam hati Tuhan? Kita mau belajar sama-sama lewat kisah dua orang raja di perjanjian lama ini tentang gimana sih isi hati Tuhan. Kita sama-sama baca di 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-16 sampai ke-19. Ayat ke-16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ini adalah satu firman Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada raja yang pertama yaitu Raja Hizkia. Nabi Yesaya bilang, Hizkia, kamu akan kehilangan harta kamu akan kehilangan anak-anak kamu akan ngalamin kesusahan. Lalu kita lihat apa yang dijawab oleh Hizkia. Ayat ke-19, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ditulis ayat 18 bahwa anak-anaknya akan diambil jadi tawanan. Jadi tawanan loh teman-teman. Jadi tawanan bagi Raja Babylon, itu adalah musuhnya Raja Hizkia. Respon Hizkia kepada Nabi Yesaya itu malah dia bilang, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tapi dalam pemikirannya, dalam hatinya dia bilang, yang penting asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hizkia mengatakan bahwa tidak apa-apa anaknya jadi tawanan. Tidak apa-apa, yang penting selama saya hidup situasinya aman. Nanti kalau saya udah mati ya udah. Kalau saya masih ada sekarang ya udahlah, yang penting ini baik aja. Karena mungkin nanti saya udah gak ada lagi di dunia ini selama 50 tahun ke depan, selama 100 tahun ke depan. Dan tanpa disadari Hizkia sedang menyetujui satu kejadian di mana keturunannya akan dihentikan oleh Tuhan. Dan dia bilang tidak apa-apa, itu baik. Ini masalah yang nanti aja, biar diurusi oleh generasi yang nanti aja. Mindset Hizkia adalah it is not my problem, bukan masalah gue. Yang penting saat saya ada, saya baik-baik aja. Ini raja yang pertama. Kita mau lihat raja yang kedua, namanya Raja Yosia. Kita lihat di 2 Raja-Raja 22 ayat 16 dan 20. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Tadi ini ayat yang ke-16
16 dan 20. Lalu kita lihat di 2 Raja-Raja 23 ayat yang pertama, ini tindakan yang Raja Yosia lakukan. Dikatakan sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja ini dia sama-sama mendapatkan satu pesan dari Tuhan. Mindset raja ini dia berpikir bahwa ini adalah masalah saya, ini adalah beban saya. Raja Yosia sama-sama dapat firman bahwa kerajaannya akan mengalami kehancuran. Sama seperti Raja Hizkia tadi ya di ayat sebelumnya. Tetapi Raja Yosia melakukan tindakan yang berbeda dengan Raja Hizkia. Raja Yosia langsung bertindak dengan mengumpulkan semua tua-tua atau elders atau semua leaders dari Yehuda dan Yerusalem. Raja Yosia berbagi beban. Dia share the burden. Hey guys, ini Tuhan ngomong gini loh. Nih. Dia berbagi beban dengan para pemimpin karena dia tahu bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah beban bersama. Sekalipun nanti Raja Yosia sudah tidak ada, tapi Raja Yosia ingin memastikan agar generasi setelah dia akan tetap hidup dalam kondisi yang baik. Raja Yosia tahu bahwa Tuhan berkata di ayat yang ke-16, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka. Walaupun hukuman Tuhan tidak akan berpengaruh pada dirinya, tapi dia langsung bertindak untuk rakyatnya. Dia langsung immediately, dia langsung action mengumpulkan para pemimpin dan membagi beban tersebut. Di sini kita lihat ada 2 raja yang berbeda dengan 2 situasi yang sama dan 2 respon yang berbeda. Yang satu, Raja Hizkia mengatakan, this is not my problem, bukan masalah saya. Karena yang penting ya udahlah kalian aja. Raja Yosia mengatakan beda lagi, dia mengatakan bahwa ini adalah beban bersama, ini adalah masalahku. Salah satu value kita, value grabs yang selalu kita jalani sampai saat ini adalah kita mengasihi generasi ke generasi. Ada love for generations, kita punya covenant, kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri tapi kita punya janji sama Tuhan. Kita punya beban untuk membawa generasi muda percaya dan mengenal Tuhan. Bukan hanya generasi saya aja, bukan hanya generasi kamu aja, tapi juga generasi di bawah kita, di bawah kalian. Walaupun sebetulnya apa yang terjadi di generasi setelah kita itu gak terlalu berpengaruh sama diri kita. Seperti yang tadi Hizkia lakukan. Dia bilang ya udahlah yang penting pas saya hidup semuanya baik-baik aja. Raja Yosia waktu dia tahu bahwa kerajaannya nantinya akan dihancurkan setelah dia tiada dan mengalami keruntuhan, dia menganggapnya sebagai beban bagi dirinya. Raja Yosia mengumpulkan seluruh pemimpin yang ada dan memikirkan gimana caranya untuk menolong generasi yang selanjutnya. Padahal pada saat itu Raja Yosia sudah tidak akan ada lagi di dunia. Tapi kenapa ya Raja Yosia memikirkan kondisi yang akan datang? Bagi Raja Yosia, generasi setelah dia adalah penerus kerajaan Israel dan mereka adalah orang-orang yang sangat penting bagi dirinya. Sangat penting bagi rencana Tuhan. Bagi kita, generasi setelah kita, yaitu kalian semua dan generasi setelah kalian sangat penting. Karena kalian adalah pembawa pesan Tuhan bagi generasi yang setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Memang betul kita melayani generasi kita. Saya melayani generasi saya, kamu melayani generasi kamu. Tapi jangan lupa bahwa ada generasi-generasi setelah kita. Satu tokoh yang bisa kita pelajari dan kita ikuti adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagi Tuhan Yesus, ada atau enggak ada manusia bukanlah masalah. Dia bisa mengatakan, it is not my problem. Karena manusia ada enggak ada, Yesus tetaplah Tuhan. Tapi instead, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah beban saya. Dosa kalian semua, dosa manusia adalah beban saya. It is my burden. Dia rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk beban kita. Mengangkat kesulitan kita, menyelamatkan kita dari dosa. Dan dia membawa beban kita menjadi beban dia. Kalau kita melihat ke generasi setelah kita, kakak-kakak SMA, lihatlah adik-adik yang SMP. Teman-teman yang SMP, lihatlah sebentar lagi ada adik-adik yang kelas 6, mungkin mereka sekarang kelas 5, kelas 6, sebentar lagi mereka akan join di ibadah remaja. Dia akan ikutan join ibadah di Grabs juga. Bagaimana kamu melihat mereka? Apakah kamu melihat mereka sebagai, bukan urusan gue, mereka yang mereka, gimana mereka aja. Yang penting gue dan geng gue asik pertemanannya. Atau kamu berpikir bahwa they are my friends, they are my burden. Saya pengen share hidup saya dengan mereka. Bersediakah kamu berbagi beban dengan mereka, berbagi kebenaran dengan mereka, berbagi pengalaman hidup dengan mereka, dan menuntun mereka berjalan dalam kebenaran Kristus? Hari ini kalau saya ada di sini,
Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tapi karena ada orang-orang yang terbeban atas hidup saya dan rela buat mendampingi saya. Mereka adalah orang tua rohani yang ada bagi saya, ada gereja, ada mentor, ada cell group yang ada bagi saya. Mereka tetap ada meskipun kadang-kadang saya nggak nurut sama apa yang mereka katakan. Kadang-kadang saya ada bandelnya juga. Kita diajari bahwa ada satu orang yang peduli, maka akan ada satu generasi yang diselamatkan. Walaupun kamu saat ini masih sangat muda, maukah kamu belajar peduli pada generasi setelah kamu? Ada satu perkataan dari satu buku, Generations Book mengatakan a real burden leads to action. Kalau ada beban yang sesungguhnya, maka beban itu akan membawa kita untuk bertindak. Seperti Raja Yosia, dia tahu bahwa itu bukan masalah dia, tapi itu adalah bebannya. Sehingga dia langsung bertindak dan mengumpulkan semua orang. Ada tindakan yang didorong oleh beban ilahi atau divine burden. Apa yang Raja Yosia lakukan untuk mengadakan kebangunan rohani atau revival kembali, itu kita bisa lihat di 2 Raja-Raja 23. Saya akan bacakan pada teman-teman. Dikatakan di firman Tuhan, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Yang pertama di ayat kedua dikatakan bahwa Raja Yosia mengajak semua orang, kecil besar, tua muda, semua orang untuk membaca kitab suci lagi. Dikatakan dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Berarti udah lama banget kitab perjanjian atau firman Tuhan itu tidak dibacakan. Dan kalau raja nggak membacakan, belum tentu rakyatnya akan membaca juga. Dan saat itu Yosia mengatakan bahwa semuanya kumpul, dengar kembali firman Tuhan. Dikembalikan kepada firman Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata raja, tapi kata firman Tuhan. Yang kedua, apalagi yang Yosia lakukan? Kita lihat di ayat ketiga. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Yang kedua, Raja Yosia mengajak para rakyat untuk rekomitmen kepada Tuhan. Komitmen kembali buat menuruti perintah Tuhan, buat mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan menepati janji mereka kepada Tuhan. Jadi Raja Yosia mengajak semua rakyat yang mungkin udah lama nih nggak ngikutin perintah Tuhan, yang udah hidup semau-maunya. Tapi dia bilang bahwa hayu semuanya mari kita kembali ikuti perintah Tuhan, mari kita tepati janji kita kepada Tuhan. Lalu apalagi? Ayat keempat, Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Raja Yosia nggak main-main. Dia tahu, wah ini bukan Tuhan, ini dewa-dewa lain. Lalu dia katakan, dia perintahkan ambil semuanya, ambil semua patung-patung, perkakas-perkakas, peralatan yang dibuat untuk para dewa-dewa, dewa Baal, Asyera dan semua tentara langit, bakar semuanya. Raja Yosia sungguh-sungguh melakukan ada action yang dikerjakan tidak cuma dalam hati saja. Gak cuma janji doang pada Tuhan, tapi dia benar-benar mengerjakannya. Lalu yang kelima, ayat kelima. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Di sini Raja Yosia memecat semua imam-imam yang bukan imam-imam Allah Maha Tinggi. Dia memerintahkan untuk pecat semuanya kalau mereka adalah imam dewa asing, dia adalah imam yang membaca rasi bintang, imam yang mengatakan bahwa dewa-dewa itu adalah Tuhan. Pokoknya semua yang bukan kepada Tuhan dia pecat. Lalu yang berikutnya kita lihat lagi di ayat yang ke-10.
ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dan ayat ke-23 kita lihat, kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Kira-kira kenapa Raja Yosia mengatakan ayo rayakan Paskah kembali? Ayat yang ke-22 dikatakan, sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Raja Yosia nggak cuma ngomong doang. Raja Yosia sungguh-sungguh melakukan tindakan dan janji-janjinya. Dia mengganti para imam yang memberikan persembahan kepada ilah-ilah yang palsu. Dia menghancurkan tempat di mana orang tua mengorbankan anak-anak mereka kepada Allah palsu, yaitu Moloch. Dan dia memerintahkan agar orang-orang kembali merayakan Paskah. Raja Yosia mengembalikan semuanya kepada firman Tuhan. Teman-teman, inilah the heartbeat of God. Inilah hati Tuhan. Hati Tuhan ingin agar seluruh generasi, dari generasi ke generasi, kembali kepada firman Tuhan. Bukan hanya generasi saya, bukan hanya generasi kamu, tapi generasi setelah kamu tetap berpegang pada firman Tuhan. Gimana caranya? Gak mungkin mereka tahu sendiri, tapi harus ada orang-orang yang menyampaikan, yang punya hati, punya beban, punya burden dan kerinduan untuk share the goodness of God from generation to generations. Ini semua terjadi karena Raja Yosia menangkap beban ilahi tersebut. Dan beban tersebut membuat dia melakukan action. Raja Hizkia, Raja Yosia, dua-duanya raja. Tapi untuk menangkap beban bagi generasi selanjutnya itu adalah pilihan. Bukan karena status, tapi karena pilihan. Waktu kita mendengar khotbah tiap minggu, kita dengar khotbah yang cocok, yang bagi kita relevan. Wah, saya senang banget dengar khotbah yang cocok dan relevan. Nah, bagaimana respon teman-teman semua? Apakah kalian cukup mendengar saja? Mendengar itu baik, merasa nyaman karena message cocok itu juga bagus. Tapi kita harus mulai bertindak, ada action. Kamu mulai bisa mengajak teman-teman kamu di sekolah buat ikut ibadah. Atau kalau sulit, kamu bisa ajak mereka ikut sport activity yang biasa kamu lakukan bersama dengan teman-teman student cell kamu. Atau kamu bisa ngajak teman kamu sekedar makan bakso bareng, jajan bareng, kalau kamu melihat dia lagi ada problems. Kamu punya satu keuntungan selama masih sekolah, yaitu kamu akan ketemu mereka, teman-teman kamu setiap hari. Kalau udah kuliah, apalagi kalau udah kerja, nggak bisa ketemu tiap hari. Sehingga kesempatan untuk mengobrol dan terbuka sama mereka akan sangat besar hari demi hari. Apa saja yang bisa kita lakukan buat share the goodness of God kepada teman-temanmu, bahkan kepada generasi di bawah kamu. Teman-teman kau bisa share seperti kegiatan-kegiatan ini di student cell, di ibadah, kegiatan-kegiatan simple. Kamu bisa lakukan bareng-bareng dengan teman-teman satu circle of care kamu. Kita kembali ke Raja Hizkia dan Raja Yosia. Raja Hizkia di akhir hidupnya merasakan ketenangan tanpa beban dan bilang kalau this is not my problem. Yang penting saya tenang dan saya aman. Tapi Raja Yosia tidak berpikir seperti Raja Hizkia. Mereka punya mindset yang berbeda. Pemimpin yang memikirkan jangka pendek akan memikirkan keamanan saat mereka hidup. Tetapi cara pikir pemimpin yang memikirkan masa depan akan memberikan keamanan bagi masa depan generasi setelah mereka tidak ada. Bahkan saat mereka masih hidup, mereka mikir nanti kalau saya udah gak ada gimana ya? Selama mereka bisa, selama mereka ada, dan selama mereka masih hidup sebisa mungkin para pemimpin yang mengasihi generasi akan memikirkan generasi setelah mereka. Hari ini selama kamu masih sekolah, selama kamu masih ada di sekolah kamu, pikirkan gimana ya nanti adik-adik kelas saya. Saya harus share bukan cuma sama teman seangkatan saya aja, tapi share kepada adik-adik kelas saya juga. Karena saya nggak selamanya ada di sini. Teman-teman nggak selamanya ada dalam kelas yang sama, betul? Nggak akan selamanya kamu ada di kelas 7. Nggak akan selamanya kamu ada di kelas 10. Nggak kerasa tahu-tahu udah kelas 9 udah mau lulus. Udah kelas 12 udah mau lulus. So kelas berapapun kamu hari ini pakai waktu yang ada untuk share kepada teman-temanmu sebanyak-banyaknya tentang kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa share kepada generasi di bawah kamu.
Apapun kondisi kamu sekarang, saya membagikan hati yang mengasihi generasi kepada teman-teman semua. Hati yang mengasihi sekolah, karena your school is your mission. Apakah kamu mengatakan, it's not my problem or it is my burden? Teman-teman, hari ini sebelum kamu melangkah masuk kembali ke sekolah, sebelum kamu menghadapi hari Senin, saya mau tantang kalian semua. Yang pertama, maukah kamu menerima Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kamu, Tuhan yang mengasihi generasi. Dia bukan cuma mengasihi kamu, tapi dia juga mengasihi keluarga kamu dan generasi sebelum kamu. Maukah kamu menerima Tuhan Yesus dalam hatimu jadi Tuhan dan Juru Selamat kamu? Dan yang kedua, kalau kamu sudah pernah menerima Tuhan Yesus, maukah kamu menerima hati Tuhan yang mengasihi generasi, hati Tuhan yang mengasihi sekolah kamu, yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kamu? Saat ini kalau kamu orangnya dimanapun kamu berada, angkat tanganmu dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kayak bersyukur karena Engkau Allah yang ada bagi kami. Dan bukan hanya bagi kami, tapi juga Engkau ada bagi setiap generasi. Hari ini Tuhan, kami memutuskan bagi setiap teman-teman yang rindu untuk menerima Tuhan sebagai Juru Selamat mereka. Hari ini juga Tuhan yang membawa mereka untuk merasakan kasih Allah. Ampuni dosa teman-teman kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kami minta Tuhan Allah membersihkan dosa kami dan membuat kami putih seperti salju. Mulai hari ini Engkau menjadi Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan, kami minta ada beban yang ilahi, ada divine burden yang Tuhan berikan. Tuhan share the heartbeat of God. Tuhan bagikan hatimu pada setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sekolah kami, di lingkungan pertemanan kami dan di keluarga kami mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan satu tujuan, yaitu agar nama Tuhan dipermuliakan, agar kebaikan Tuhan disebarkan kepada seluruh generasi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang membawa kamu masuk dari keberhasilan kepada keberhasilan, dari kemenangan kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kalau teman-teman ada beban doa, mau bisa scan QR code di bawah ini, ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. Happy weekend, God bless you.